Baik, teman-teman, selamat siang. Kita hari ini akan diskusi tentang free radical, antioksidan, sama degenerative illness. Apa sih? Kenapa kita berdiskusi tentang penyakit degeneratif? Disesuaikan sama keunggulan dari produksi sistem standar. Teman-teman nanti di gizi selama 3 tahun, 4 tahun, gitu ya, akan belajar mengenai bagaimana nutripreneur di bidang degeneratif illness. Jadi bagaimana mencegah penyakit degeneratif, mengatasi penyakit degeneratif dengan gizi. Dari itu kita hari ini diskusinya radikal bebas antioksidan dikaitkan dengan penyakit. Nanti bicara lebih dalam tentang penyakit degeneratif itu apa, contohnya bagaimana, kok bisa terjadi. Teman-teman akan intens kuliah mungkin semester 5, 6, 7. Itu mungkin akan diskusi mendalam tentang penyakit. Tadi saya sudah sempat tanyakan tentang radikal bebas, tentang antioksidan yang menjadi topik kita hari ini. Radikal bebas dari dalam tubuh ada, dari luar tubuh. Ya, betul. Okta. Saya coba untuk mulai akan coba jelaskan. Pernahkah, kalau saya tadi pagi, kebetulan saya bawa bekalnya apa? Enggak sekali makan habis. Sambil rapat. Ngomong lupa apelnya udah di mana. Apa yang terjadi ketika saya gigit apel segala macam? Brownie jadi coklat. Kok bisa? Teman-teman ikutin alur ya. Jangan scrolling. Kalau scrolling nanti kita ketinggalan cerita. Apa yang terjadi? Sudah dipelajari kan sebelumnya mungkin tentang brownie, reaksi toksisnya berwarna putih, bersih kok jadi coklat. Kalau pisang dibuka jadinya apa? Coklat. Kalau apel ya mungkin yang paling sering apel. Ya. Kalau dikupas itu nggak langsung dikonsumsi misalnya, ya akan berlanjut. Situ terjadi oksidasi. Ya, ada hubungannya sama oksidan. Kita makanya mencoba untuk melihat kok ada ya apel, buah atau tertentu mengalami proses enzimatis seperti itu. Ini kalau dia adalah bahan makanan. Kalian bisa lihat di sini penjelasannya ada reaksi browning ya yang terjadi karena enzim. Dan senyawa-senyawa fenolik itu kalau kena udara secara langsung mengalami oksidasi. Ya, mengalami oksidasi hasilnya warnanya mengalami oksidasi. Kita hari ini diskusi tentang oksidan. Tapi walaupun kita bicara tentang bahan makanan, mata kuliah bahan makanan, tapi hari ini bukan belajar bagaimana proses ini terjadi di bahan makanan. Kita belajarnya tentang degenerative illness, tentang penyakit degeneratif. Bisa nggak sih di dalam tubuh kita terjadi peristiwa seperti ini? Dalam tanda kutip pencoklatan, dalam tanda kutip oksidasi. Bisa nggak? Kalau buah saja bisa terjadi reaksi oksidasi. Tubuh kita yang setiap hari terpapar udara secara langsung, terpapar tadi Okta bilang ada polusi, rokok, UV light secara rutin dari kecil mungkin sampai tadi siang. Apa yang terjadi sama kita diskusikan justru ke situnya, bukan ke produk makanan, ya. Nah, saya ingin ngajak teman-teman itu sejak awal, ini semester 1 ya, sejak awal sudah terbiasa dengan jurnal, artikel, bukan lagi buku. Mungkin dicetaknya sudah 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, dan belum gitu. Tapi kalau jurnal, kita relatif akan banyak yang informasi. Jadi terbiasa dengan jurnal. Di sini ada short link-nya, silahkan nanti kalian bisa klik langsung dari file yang saya berikan, otomatis akan mengarah ke jurnal ini.
Di jurnal ini disampaikan bahwa kalau kita mengonsumsi makanan dengan kapasitas antioksidan yang tinggi, maka risiko tubuh kita mengalami sakit degeneratif, di sini contohnya stroke, itu akan lebih. Kan berarti kita diarahkan untuk makan yang mengandung antioksidan. Ya kan? Di sini disampaikan kalau kapasitas antioksidannya semakin meningkat, risiko stroke-nya itu akan turun. Jadi semakin banyak antioksidan kita konsumsi menurut penelitian ini, maka risiko di sini ada penyakit stroke, mungkin juga nggak cuma stroke gitu ya, ada ginjal, diabetes, gagal ginjal dan yang lain. Contoh-contohnya saya tidak akan di sini. Itu bisa menurunkan risikonya. Di sini disampaikan khususnya wanita. Wanita kalau mengonsumsi makanan tinggi antioksidan, jadi antioksidannya banyak, tapi lewat food, lewat makanan yang mengandung antioksidan tinggi, maka wanita tersebut memiliki angka kejadian stroke yang lebih rendah. Ya. Entah dia punya riwayat stroke, dia punya riwayat penyakit jantung atau tidak. Riwayat itu maksudnya, oh dulu bapak saya sakit jantung, oh dulu saya sakit jantung. Punya change lebih besar dibandingkan anak tetangga yang bapak ibunya sehat. Fokusnya ke saya dulu, nggak fokus ke hujan dan yang lain, nggak fokus keluar ini jam satu. Fokus saja saya karena ini bukan belajar makanan, ini belajarnya mulai ke klinik. Bisa fokus. Ya, di sini disampaikan itu tadi ya. Dibandingkan kita nggak peduli perempuan itu memiliki bapak atau ibu yang penyakitan. Kalau perempuan tersebut mengonsumsi makanan tinggi antioksidan, dia risiko mengalami stroke-nya lebih rendah. Meskipun dia punya riwayat stroke dari keluarganya mungkin. Karena penyakit-penyakit itu bisa diturunkan. Jadi Mbak Bias Gomez, orang tuanya saya nggak sebut. Kamu berdua punya risiko mengalami penyakit yang serupa. Nah, orang tuamu memiliki penyakit tersebut. Kamu punya risikonya lebih besar dibandingkan teman-teman yang lain, bapak ibunya. Risikonya lebih besar. Tapi kamu akan lebih rendah risikonya jika kamu konsumsi makanan tinggi antioksidan. Oke, yang dipegang itu dulu. Di sini jurnalnya bicara seperti itu. Maka mau kamu punya risiko dari bapak ibu biar diturunkan, mau dia nggak punya risiko karena bapak ibunya juga sehat, yang rendah risikonya kena penyakit stroke, lo kalian tahu itu stroke apa? Diterangkan saja dulu, nanti kan saya. Yang maksud dari penelitian ini kalian bisa. Kok bisa orang konsumsi antioksidan? Kok bisa ya? Kan gitu pertanyaannya mungkin, emang ada apa dengan antioksidan? Antioksidan bisa bikin saya jadi lebih sehat dibandingkan jika saya tidak mengonsumsinya. Di sini ada dua alasan berdasarkan jurnal tersebut. Kalau kita baca, yang pertama adalah antioksidan ternyata dia akan menghambat yang disebut dengan inflamasi atau peradangan. Dihambat. Karena ternyata diketahui peradangan atau inflamasi itu awal dari munculnya penyakit degeneratif.
Ini penyakit degeneratif bisa diturunkan risikonya ketika seseorang mengkonsumsi antioksidan menghambat inflamasi, menghambat peradangan. Berarti bicara tentang inflamasi, peradangan teman-teman bicara. Yang kedua, antioksidan ternyata menghambat yang namanya adalah stres oksidatif. Stres oksidatif. Ada stres psikologis. Terus pinggir jalan, kena hujan, bisa dipindah surat-suratnya, kena hujan, pakai acara ditilang, emosi toh, sakit, stres dan yang lain, mau nangis gimana, dompet ya nggak ada isi, lupa bawa dompet aja. Mungkin kalian punya berbagai masalah, itu stres psikologis. Kita nggak bicara itu hari ini. Kita bicaranya stres, tapi stres oksidatif. Oksidatif tadi ada apa itu mengalami oksidasi, ya kan? Ada oksidasi, terus oksidatif, stres oksidatif. Mirip-mirip tuh. Ada komponen psikim di antara ketiga hal ini, ya kan? Itu kita pegang dulu. Stres oksidatif bisa dicegah, bisa diturunkan. Ternyata kalau dikaji lebih lanjut, kalian belajar lebih jauh, inflamasi, stres oksidatif, inilah yang bikin penyakit degeneratif semakin pesimis. Sekarang jantung, diabetes, kanker, stroke itu di Indonesia meningkat terus. Kalau kemarin Pius, anemia di NTT masih banyak. Mei, di Marwina sama Amel di Nusa Tenggara, di Pegunungan Bintang bilang stuntingnya tinggi. Itu penyakit infeksi, itu penyakit defisiensi, kurang. Masih tinggi di Indonesia, tapi lama-lama turun. Tapi penyakit degeneratif lama-lama naik, makin banyak gemuk. Bisa mencetak gizi yang bisa menangani penyakit degeneratif. Ya, jadi makanya kita ambil topik itu untuk pembahasan yang saya yakin berguna buat khususnya mereka berdua, Bapak Ibu. Dirinya mereka sendiri yang memiliki risiko karena orang tuanya sakit, tidak apa-apa. Cukup orang tua sakit, saya tersehat, teman saya harus lebih baik, kan gitu. Jadi bisa belajar nggak bisa. Nah ini ketika dibaca lebih lanjut ternyata wanita tanpa riwayat kardiovaskuler, wanita yang sehat, tidak memiliki riwayat kardiovaskuler disease, penyakit jantung dan pembuluh kardiovaskuler disease. Ini semakin tinggi kapasitas antioksidan dalam diet, ternyata struknya turun. Jadi kalau Bapak Ibu aman semuanya. Aku makan antioksidan dari makanan ya, dari makanan. Saya nggak ngomong suplemen, saya ngomongnya makanan. Itu ternyata risiko untuk mengalami penyakit stroke khususnya itu turun 17%. Nah, kalau kamu punya orang tua yang mengalami riwayat kardiovaskular disease, kegiatan yang sama, kapasitas antioksidannya tinggi pada makanan, jadi punya kebiasaan makan sumber antioksidan, itu ternyata stroke-nya itu turun, bahkan jauh lebih tinggi. Itu artinya sebenarnya penting nggak kita konsumsi antioksidan? Ini kita nggak ngomong sumbernya apa, antioksidannya apa, kita nggak ngomong itu.
kita ngomongnya semakin tinggi kapasitas antioksidan dalam makanan, maka semakin baik kondisinya. Tentu tidak cuma antioksidan doang, harus diikuti hal yang lain. Ya tidak kena rokok, mau merokok ataupun pasif smokers gitu ya. Juga aktivitas fisiknya juga tetap reguler, tidak kan nggak merokok. Bapak Ibu saya kan sehat. Saya juga kapasitas antioksidannya lewat makanan tinggi. Tapi kamu sehari-hari cuma duduk. Ya bodoh banget. Ya, jadi tetap harus diimbangi seperti itu. Sama pendidikan. Pendidikan di sini bukan kuliah atau sekolah, tapi pendidikan edukasi kesehatan. Ya, ternyata sebanding dengan gaya hidup sehat. Orang-orang yang memiliki kebiasaan makan makanan tinggi antioksidan yang memiliki gaya hidup yang juga sehat. Jadi ada cara orang yang dietnya sehat. Kita ngomong sebagai seorang gizi, ngomong diet bukan terminologinya biar kurus, itu bukan ya. Diet itu bahasa di kita itu artinya makan, pola makan itu diet. Jadi tahu ya cara menempatkan terminologi diet. Nanti kalau kita bicara tentang diet mengarah ke ya, tapi pola makan. Kalau kalian punya diet yang sehat, antioksidannya tinggi ya, tentu gaya hidupnya relatif lebih sehat. Itu tadi pembuka terkait dengan topik kita hari ini, bahwa antioksidan yang ada di dalam makanan, kalau kita mengonsumsi itu secara rutin, secara cukup, maka risiko penyakit degeneratif turun. Itu konklusinya. Saya bawa kalian ke konklusi. Itu si antioksidan apa sih radikal bebas? Nah, ini di sini radikal bebas. Saya mengistilahkan radikal bebas itu seperti seorang apa namanya jomblo yang pacarnya kemarin direbut orang lain. Apa yang terjadi pada jomblo tersebut? Setelah sedih banget, setelah stres, gimana Mbak? Enggak kesepian, dampak dari kesepian nanti. Saya mengistilahkan teman-teman sekalian, walaupun apapun basic kalian ketika sekolah, saya coba menjelaskan dengan bahasa yang semoga bisa dipahami. Mungkin ada dari SMA, semoga bisa dipahami. Walaupun itu akan stabil, damai sejahtera, kalau semua ikatannya itu aman dengan elektron. NaCl. Na itu punya satu tangan kosong, satu elektron kosong. Klorida juga punya satu tangan yang kosong. Maka ketika tangan satu ketemu tangan satu, ya jadinya bisa berikatan dan stabil. Ya kan? Dan NaCl itu kan relatif stabil. Kalian bisa mengenal. Itu juga H2O. H itu punya satu tangan kosong. Oksigen punya tangan kosong dua, ya kan? Maka ada biar stabil hanya ada dua di kanan dan di kiri. O-nya punya dua tangan kosong, satu di kanan, satu di kanan. Maka stabil, ya kan? Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana senyawa itu kehilangan gandengan. Maka yang terjadi adalah bagaimanapun diusahakan oleh molekul tersebut untuk dapat gandengan. Kan gitu. Saya ambil contoh
Yang sama kok itu biasanya pernah orang lain biasanya damai. Saya mengistilahkan itu teman-teman fokusnya bukan ke contohnya, tapi ke analogisnya biar kalian paham. Coba untuk dia kehilangan maksudnya enggak? Sudah jadi, maka dia jadi radikal juga. Dia akan ngambil punya Gomez. Gomez kehilangan enggak? Maka Gomez akan menjadi radikal. Gomez akan mengambil punya kita mengambil apa yang terjadi? Ini adalah satu radikal yang jangan belajar aku. Sorry ya saya terangkan. Seperti ini. Ada sel senyawa sehat dengan tangan yang sudah terikat dengan elektronnya masing-masing dan besok tubuh kalian sehat, tubuhmu sehat, tapi kamu terpapar oleh radikal bebas. Dari mana? Yang pacarmu suka rokok, yang lain bilang, karena kan itu sebenarnya tidak, itu kan berarti membuatmu jadi radikal. Sel sehat sudah dengan elektron masing-masing, dia kehilangan elektron, kan misalnya di sini, maka dia jadi radikal. Ketika dia jadi radikal, maka dia akan berusaha merebut punyamu, elektronnya. Ketika kamu kehilangan elektron, maka tidak lagi sehat selmu. Itu menjadi sel yang sama radikal, yang akan mengambil sel lain, elektron resisten. Gitu terus nggak akan selesai. Maka nggak heran kalau kamu mungkin sakit, lu kok bisa? Yes. Saya kena radikal bebas dari mana? Terus, jangan konsumsi antioksidannya kurang. Sehingga ketika ada radikal bebas, nggak ada senjata. Jangan-jangan di rumah, di kos, kendaraan, jalan, ketemu sama sumber radikal bebas, luar biasa banyak dibandingkan temannya. Jangan-jangan hasilnya rusak. Benar. Apa namanya, kendaraan itu rumahnya jauh, saya maju dari rumah teh. Waktu itu jadi. Berarti sepanjang perjalanan bukan udara bersih yang diambil. Iya toh? Ya, Bismillah lah, mereka, ya toh, ngomong. Kalau balapan di tikungan masih itu kan kencang-kencang. Ya, dan nggak sehari dua kali loh, sudah 3 bulan. Pagi sore kan, sampai kemudian kena kontennya jadi lebih baik. Kalau ini dibandingkan mungkin di sana perkara belum sakit apapun. Teman saya yang ngomong yang di rumah di dekat kampus sakit-sakitan terus giginya. Ini sama. Ya.
Mungkin kamu perjalanan jauh tapi bekalnya antioksidannya banyak dibandingkan teman-teman sebelah yang nggak kemana-mana tapi ternyata bekal antioksidannya sedikit. Oke ya, jadi free radical seperti itu dia walaupun yang kehilangan elektron, kehilangan elektron, gara-gara kehilangan elektron maka kehilangan pasangan elektron membuat dia menjadi yang tidak stabil. Sifat yang seperti itu maka dia merebut elektron dari molekul lain. Tujuannya ini stabil juga seperti sedia kala. Ternyata molekul-molekul lain seperti dia. Jadi kita seperti itu berakibat merusak bagi sel lain yang elektron. Yang enggak selesai sampai kamu inflamasi. Kalau kuliah kan biasa mungkin 8 sampai 4 Panas sama elektron akan menimbulkan reaksi berlanjut. Ya, reaksinya bagus. Sehingga molekul radikal bebas yang dibentuk waktu dan semakin meningkat, inflamasinya semakin risiko penyakit degeneratif dalam jurnal tadi disebut stroke sampai ini luar biasa. Pernah tahu itu seperti apa dan bagaimana? Orang stroke ciri-cirinya seperti apa? Sebenarnya susah ada kita. Itu selalu yang bagus. Gimana enggak? Yang itu punya ada lagi. Itu musuhnya gimana? Yang tadi tahu yang boleh berapa? Gimana Pak? Tadi bicara tentang radikal bebas. Masalah terkait dengan radikal bebas itu semakin
sering terjadi. Kenapa itu tadi disampaikan sama Mbak Oh, sama Mbak Ota bahwa polusi, radiasi, paparan Mbak ini oh ternyata mungkin konsumsi plastik dibakar bahwa yang bahan produk itu juga bahas nantinya semua tuh ketika kalian mungkin karena pestisida puas yang mungkin anti semakin banyak kendaraan bermotor nggak lagi asapnya tidak kelihatan sekarang asapnya nggak hilang. Terus polusi industri kemarin di Jakarta sampai kalau kalian seperti beritanya puji syukur di Yogyakarta aman ya. Tapi di Jakarta kemarin udaranya sampai warnanya kelabu seperti itu. Terus banyak yang membagikan di sosial media itu. Pagi hari ini di depan rumahnya bersih, pulang-pulang malam di laut. Terus sudah indeks polusi udara apapun yang radiasi sinar matahari ini yang menjadi masalah. Oh, jangan pakai kendaraan bermotor. Diskusinya dia berurusan ternyata kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bisa sepuluh pulang dulu berapa hari biasanya kita aja gitu baru bulan nanti jam 1 mungkin baru puasa biar saya kalau hubungi dia nggak perlu belum menyediakan makanan minuman yang sudah kecuali kalian mungkin dengan gadget kalian tahu sudah beli apa adanya yang ada di sini belum tentu yang juga sebagai konten dalam upaya kalian beli cilok yang lain bukan permisi ada risiko lewat lewat itu beli lewat oh ya yang kemudian terus itu nggak tertutup makan seperti udah belum tentu belum lagi makan sebelah dan yang kalian bawa sepatu belum tentu orang beli es box banget tadi sebelum hujan panasnya minta ampun beli es teh es yang dipakai konsumsi kan yang belum makan ya itu kan yang sehat tuh tidak tahu cuma brandnya aja kayaknya lebih bersih dibandingkan es yang apa namanya kotak halo itu. Kalau malam hari ke Maluku atau kemana ada membawa orang berubah esnya segede guling pernah lihat belum apa itu dulu juga namanya kotor mana ada kulkas segede itu
Apakah diplastikin? Pakai apa bapak? Pakai dulu. Kamu kan kasih sanitizer dulu. Iya, masuk ke gelasmu, minum ya. Mungkin beli satu juga kurang. Es. Oh ya sudah, Pak, saya kan nggak pakai es balok. Saya kan pakainya es yang bolong tengahnya. Ini lebih bagus, Pak. Yakin? Oh, dulu di perusahaannya, air perusahaan banyak, terus didiemin dulu biar dingin, terus dicetak dengan alat khusus yang biar bolong tengahnya. Dan itu kan nggak bersih. Dan semua makanan sama minuman yang kalian konsumsi yang menurutmu bersih lewat mata kok kayaknya bersih, jernih kayaknya nggak bau juga, itu ternyata belum tentu bersih. Saya diceritani profesor saya waktu saya kuliah di UGM yang sudah saya sudah cerita, ada yang sudah pernah makan di sepanjang baratnya sebuah UGM sampai perempatan Ring Road dari Mirota sampai isinya apa kalau malam? Makanan semua tuh, dan nggak pernah sepi tuh. Apa makanannya apa aja ada yang parkir di situ, Pak. Saya tanya jujur nih, ada yang pernah makan di situ dalam seminggu ini enggak, sebulan ini, dia sebulan ini, ketika jualan di situ. Dan dia kebetulan di situ gitu ya, karena isinya mahasiswa semua tahu. Saya mau cerita. Saya waktu itu kuliah di profesor saya bilang, sedang ada masalah nih di MK. Apa masalahnya? Kita sedang kena apa namanya wabah, 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 apa namanya hepatitis, hepatitis. Tapi yang ditularkan lewat makanan. Jadi hepatitis yang ditularkan lewat makanan. Oh iya, kok bisa kena hepatitis? Oh iya, ternyata ditelitilah, kok bisa nih anak-anak kena hepatitis? Tidak cuma ketularan hepatitis semua. Banyak banget waktu. Banyak banget. Setelah dikaji, coba deh kebiasaan orang-orang ngongkos di Sendo, Sarjito dan yang lain itu wilayah. Ngongkos di Sendo, makanya di mana sih? Kita tanah sepanjang ini. Lalu diceklah waktu itu, dicek satu persatu, bukan lagi sampel, cek satu persatu. Ternyata sangat mengejutkan. Tetapi kami jadi tidak heran. Karena semua saat itu loh ya, semua tanpa terkecuali itu terkontaminasi virus yang menyebabkan hepatitis A. Yang kemarin saya sudah cerita, formula itu pasti hanya ada di pantesan makan di sini. Kok bisa? Ya konsepnya sama. Tempat cucinya kan enggak tempat cuci. Di sana kan tidak ada mesin cuci atau air yang bisa diganti cuci dengan air mengalir dan dengan sesuatu yang sangat sampai sekarang juga tampilannya gitu-gitu aja. Enggak ada rutin itu cuci. Kan cuma di kelihatan cuci. Dari sini kita kalau dari sini dipakai kalau dia sudah kering. Gitu terus. Gak mungkin lah kamu pakai yang baru. Tapi apakah yang tidak aman cuma di situ doang? Bisa jadi
kalian makan di situ sepanjang perjalanan sini ke Babarsari, ke Setukan, ke Selatan, gitu ada apa namanya OSD, terus sepanjang jalan Solo, Jungkuin sampai ke Gunung kita semakin banyak yang ternyata tertular penyakit lewat situ. Ya, maka dampaknya apa? Penuaan dini itu simpel. Dampaknya penuaan dini. Penuaan dini bukan berarti masih usia 18 tahun namanya usia 40, bukan. Bukan. Penuaan dini adalah sakit karena masih dingin. Nah, bekalnya sudah yang jalur loyo olahan ini 18 19 ini tengah tiup goyang jadi gampang sakit. Tapi beneran sakit toh, beneran badannya nggak begitu fit kan? Kok bisa? Ya ini inflamasi sama stres oksidan. Kayak gini nih, yes. Kita nggak ngerti di tahun depan. Makin ringan lagi. Batuk ketemu setiap kali ketemu batuk dari semester 1 misalnya. Pak, belum selesai ini saya. Bisa. Nah, ini di sini ada informasi bahwa bukan cuma rokok kok. Kalau kamu bilang ini rokok, ternyata bukan cuma rokok yang menyebabkan anak-anak muda sekarang menjadi lebih risiko terkena penyakit degeneratif. Di sini disebutkan selain penuaan tadi, jadi penyakit tidak menular. Tidak menular. Penyakit menular itu penyakit infeksi tadi. Makan sebarang itu penyakit infeksi. Menular. Tapi penyakit jantung, stroke, ginjal, diabetes itu bukan penyakit menular. Tapi sedikit demi sedikit sampai tubuh kita ambang batas kemampuan bertahan. Jantung mundur penyakit. Dulu yang disebut penyakit bapak sakit apa bi? Jantung. Gomez TB paru itu penyakit menular. Kalau penyakit jantung tidak menular. Ya, penyakit infeksi, penyakit degeneratif. Dulu yang namanya penyakit jantung diabetes yang muncul usia 50, 60, 70 ya sudah. Oh, tapi sekarang banyak meninggal, banyak yang meninggal bukan karena hal yang lain, banyak karena penyakit jantung di usia muda. Di sini disebutkan tidak hanya merokok, tetapi juga apa namanya, ada depresi, ada pola makan, ada gaya hidup, hingga kurang olahraga. Saya mau tanya satu persatu, siapa yang ini sudah hari Jumat? Jumat sudah olahraga. Oh, kalau bilang kuncinya bukan itu, ya, tapi terminologinya bukan itu ya. Senin sampai hari ini menyempatkan diri pakai outfit yang menurutmu proper, yang insul, siapa? Cuma dirian yang berpahala. Ya, siapa? Pius. Enggak, yang akan belajar olahraga. Karena ada kewajiban. Tidak ada. Perempuan kemarin saya siap berat badannya mau itu. Jadi ingin tak usaha nih, tapi harapannya gitu. Kurus. Orang sana yang kuliah tok, nilainya bagus tok, tapi tidak dipraktek.
Nih ternyata kamu nggak olahraga, terakhir olahraga SMA, padahal SMA itu April 2023, 2023 kan terakhir SMA itu tuh, mungkin nggak ada mata pelajaran olahraga lagi, mungkin karena fokus apa uan atau apa gitu ya. Mungkin sudah hampir setahun gitu nggak gerak gitu ya. Mungkin ketika keluar keringat ya karena sumuk ya, bukan karena olahraga ya, sumuk karena panas keluar keringat. Tidak sekali ya. Padahal kita harus olahraga itu 30 menit per day. 30 menit doang. Bukan berarti pakai sepatu yang bagus, pakai celana training, kaos atau tis yang bagus. No, no, no. Kamu naik turun tangga tuh. Saya sampai detik ini menjadi orang yang dikenal nggak mau pakai lift. Mau ngajar di ruang Maria di Rosa dan lantai 3. Kecuali saya bawa banyak barang yang nggak mungkin saya pakai. Waktu saya yang mereka lihat ketika mereka beli, wah mereka langsung bajunya ini kan buat pakai nose, kan pakai lapis. Kalau yang baju kuning itu kan orangnya hanya di paling melindungi penjualnya, melindungi penjualnya. Ada yang melihat saya sama ketika saya lihat ruangannya Bu Reni di lab, orang yang mau mereka sekali-kali kalau kalian ke aula ketika atau mungkin ke lantai dua, selama tidak ada masalah, mungkin dia pincang sakit atau itu beda. Walaupun saya bawa kopi lumayan kan nggak ada 10 menit, 1 menit naik ke lantai 3, 1 2 itu pun belum dianggap proper untuk kita. Kalau kamu mau ya 30 naik turun sana, pas itu nanti kita kalau mau ke enggak saya, tapi saya jalan tidak apa-apa. Ada yang namanya hit, tidak harus olahraga, tetapi aktivitas keseharian yang ternyata bawa pas. Jadi kalau apa tidak diwajibkan olahraga. Kuliah apa saya? Yang kemudian yang kedua adalah gaya hidup tadi di depan atau sampai kena polutan di pinggir jalan dan yang lain. Saya serahkan semuanya. Jauh dari orang tua kan nggak lagi disuruh jam 5 harus pulang dan mandi. Nelayan kan masih boleh sekarang udah gede kok, tapi bisa pola hidup itu. Teliti. Oh, besok kemana-mana. Teliti. Yes. Rokok. Enggak nyalahin kamu mau merokok. Kok pacarmu suka merokok? Sudah. Ya silakan gitu ya. Tapi saya prepare dulu. Itu biangnya clear gitu. Dan enggak ada sehari cuma sekarang. Dan tidak mendukung upaya penghentian pemanasan global. Pemanasan setempat terus. Bapak ibu, tapi bapak saya merokok keras, merokok mas. Saya nggak merokok, tapi terpapar terus. Ini kamu, saya nggak mencoba menjadi pemisah kamu dengan keluarga, tapi ya, itu buat satu yang bagikan. Saya sudah lanjut. Tadi saya soal mau vape ataupun e-cigarette ataupun pekerjaan yang baik sih sama foto yang perempuan juga mungkin kamu nggak
Yes. Itu bukan, saya mengajar bukan untuk membenci orang tua yang kamu benci, habit perilakunya yang bukan. Oh, saudara ya, bebasnya luar biasa. Kemudian ternyata depresi. Sekarang ini menjadi penyakitnya generasi strawberry. Dikit-dikit bundir. Iya kan? Eranya saya ketika kuliah yang bundir itu bisa dihitung dengan jari di Indonesia. Di Yogyakarta ini era pandemi sampai sekarang hampir setiap bulan dan mayoritas kemarin yang kampus sana pada sebelumnya di kampus utara ada juga pakai racun serang, nggak ketahuan, ketahuan sama temen nih, akhirnya nggak, sore udah ketahuan ya tetap di Pogung belum lama juga. Tadi banyak tempat menabrakkan diri dan menabrakkan diri dari tempat kita. Itu banyak. Saya nggak tahu teman-teman punya masalah ya, nggak bisa bayar SPP, ya. Terus kemudian pulsa habis. Kita nggak bisa lepas dari internet. Kan berusaha tapi kebangkitan itu habis. Biasanya kita kalau nggak punya kita kalian punya masing-masing jenis, tapi bisa nggak kalian mau ini? Itu atasi masalah dengan kampus. Sekarang jadi permasalahan utama nih, depresi nih. Jadi inginnya hal yang lain ya. Nah, itu ternyata menjadi masalah yang disebut dengan stres oksidatif. Kita dari tadi menyampaikan oxidative stress. Apa sih oxidative stress gitu ya? Oxidative stress, saya sambil cerita tentang stroke dan saya bukan cerita tentang stroke tidak ada nama penggunaan. Oxidative stress adalah ketika terjadi ketidakseimbangan. Tubuh kita betul katanya memproduksi radikal bebas. Tapi ingat, selain kamu dapat dari tubuhmu sendiri, dan dari luar, saya merasa saya sudah membekali tubuh saya dengan. Jadi saya merasa saya bisa menetralisir segala organ yang saya terima sejak saya memiliki. Oksidatif stres itu terjadi atau stres oksidatif terjadi ketika tubuh kita nggak mampu mengimbangi banyaknya radikal bebas. Radikal bebas dari diri kita sendiri, radikal bebas dari polutan-polutan dari luar. Jadi sebenarnya tubuh kita sudah dirancang yang mana yang mau lewat makanan, mau lewat minuman, mau lewat suplemen, mau lewat doa. Terus lewat tubuh kita sendiri ternyata juga memproduksi antioksidan. Ini tinggal pada nih yang menyebabkan oksidatif. Ini disebut sebagai oksidan. Ini disebut antioksidan. Oke,
tinggal jenisnya yang kalian mau hafalin di sini. Jadi ini adalah benteng pertahanan kita. Ini adalah musuh kita. Bisa nggak kita benar-benar terlepas dari musuh? Saya mau tanya. Bisa nggak kita benar-benar lepas dari radikal bebas? Minumnya di sanitizer dulu. Minumnya pakai oksigen terus-menerus. Kalau makan pakai dalam kondisi yang sangat panas, bersih. Kita juga lupa. Itu kan sumber polutan dari mana-mana. Kita pakai program kertas. Bukan kalau terus saya sudah enggak sudah kita pakai transparan jadinya kotak. Ya itu enggak radikal langsung harus hidup dengan sangat soalnya kamu hidup dalam waktu itu. Bagaimanapun kita biasa benar sudah kemarin itu kemarin tadi kami masih banyak yang apa kok bisa tetap sehat ininya dari mana boleh tadi kalau jumlah pertama menyebutkan ketika kapasitas antioksidan yang baik dari makanan lebih sehat ya lewat satu kulit sehingga tubuhmu sendiri juga memproduksi. Tapi kalau kamu cuma ngandelin dirimu sendiri, itu sendiri, polutan makin lama. Makin masuk ke dalam tubuh, imannya apa namanya UV light dan light. Bagaimana kalau kita terlalu banyak mengonsumsi ini? Oh, is it okay? Antioksidannya kita konsumsi. Biar sama apa? Tidak sembuh-sembuh tidak awalnya. Kalau sekarang itu mungkin virus baru. Makan buah aneka macam, makan yang banyak kan apapun caranya biar itu sangat tinggi. Apakah itu oke? Karena kekhawatiran luar biasa terkait dengan ini oksidan. Kamu mengonsumsi antioksidan sangat banyak, dan mungkin berlebih setiap hari. Is it okay? Apakah itu oke? Ini kan lindung tubuh kita dari oksidan. Ini kan antioksidan. Kalau ini oksidan. Bagaimana? Konsumsi antioksidan berlebih yang seharusnya dalam jumlah besar, walaupun mungkin tidak butuh banget. Nggak selesai setiap hari konsumsi antioksidan setiap hari lewat majelis komunis kamu yang sampai sekarang masih konsumsi sangat rutin. Di situ kalau tadi,
bingung. Mau mengandalkan yang berbeda. Ketika antioksidan terlalu tinggi, terlalu banyak, akan seimbang. Ini adalah keseimbangan. Maka antioksidan berpeluang menjadi pro-oksidan. Jadi pro-oksidan, pro itu mendukung, oksidan artinya ya ini. Jadi ternyata kalau kita konsumsi antioksidan terlalu tinggi itu justru memberi efek sebalik. Jadi kalau kalian ayo konsumsi suplemen, ditanya dulu apakah kalian butuh saat itu. Kalian memang benar membutuhkan. Kalau ya, it's okay karena memang kebutuhanmu meningkat. Tapi kalau enggak, ngapain? Oke, nah, ini saya ambil contoh. Saya tadi Pak jelaskan dari contoh ini terkait dengan cardiovascular disease, inflamasi, sama stres oksidatif. Ini pembuluh darah kalian. Normalnya seperti ini. Normal. Ini adalah kondisi lumen. Kita kata semuanya tanpa tinggalan apapun. Lumen yang sehat seperti ini, arterinya kosongan. Jadi pembuluh darah tersebut bisa mengalirkan darah dengan lancar. Tapi ketika kebiasaan kalian itu ya, minyak, gula, garam terlalu tinggi. Berarti makanya konsumsi minyak, garam dan gula konsumsi tidak mas. Misalnya ya, melebihi batas. Yang kedua, jangan kurang tangan yang punya tensimeter keluarga itu tensimeter yang cukup nggak cukup masuk lawan lengkap dengan atas nggak bisa masuk pak nggak bisa masuk mahasiswa sekarang nggak bisa dimasukin atau mengejar tekanan jalan dimasukin di sini nggak cukup cuma di sini loh. Nggak punya adanya di waktu atas bisa beda oh di tensi boleh disembunyikan karena aktivitas fisik biasanya gula darah lemak tinggi kemudian rokok alkohol kalau kecil boleh tapi permasalahannya kurang sedikit kan gitu saya kalau periode sekali ada persamaan alkohol apa anggur itu cuma 2 sendok makan ukurannya segitu doang itu cukup 10 gram. Tapi kalau di Indonesia kan enggak kalau belum muntah belum selesai atau kalau belum habis atau belum itu bakulnya belum ya kalau penjualnya belum kehabisan stoknya belum selesai ya belum ya alkohol rokok aktivitas fisik depresi
kebiasaan makan itu akan menyebabkan perlemahan. Muncul di sini namanya kolesterol LDL. Lumennya kan jadinya tersumbat sedikit. Apakah benar dengannya jadi oke? Lama-lamaan yang ya sudah di bawah saya namanya dan ketika online cenderung lebih naik, lama-kelamaan yang namanya kolesterol LDL-nya ini pelan namanya. Saya kan tidak akan bilang secara detail bagian dari ini. Tapi mencoba di sini pelannya semakin lama semakin membesar, mengeras karena ada kalsium. Akhirnya tertutup lebih banyak. Bisa nggak menutup sempurna? Bisa nggak? Bisa. Nutup sempurna. Kalau nutup sempurna, darah bisa ngalir nggak? Kalau darah nggak bisa ngalir, darah kan bawa oksigen. Jantung kena oksigen nggak? Kekurangan oksigen kan? Tubuhmu kekurangan oksigen nggak jadinya? Otak kekurangan oksigen juga. Dampaknya ketika penyumbatan, ini namanya penyumbatan. Ini namanya penyumbatan. Aterosklerosis. Penyumbatan ini jika terjadi di arteri karotid, arteri yang membawa oksigen ke otak, ada sumbatan. Kira-kira oksigennya jadi bisa diantar enggak? Tapi kan darah tetap dipasang. Gitu. Kan gitu terus. Lama-lama apa yang terjadi kira-kira? Itulah stroke hemorrhage. Stroke berdarah. Kalau kemudian jebol. Kok jebol ya? Karena tensinya kan lebih tinggi. Kok mampet sih kan gitu kan? Lalu mampet kok mampet sih? Akhirnya pembuluh darahnya pecah. Oksigennya mengalir ke otak enggak? Itulah kenapa itulah kenapa jadi nggak bisa jalan. Itulah kenapa jadi banyak sebetulnya kita stop. Jadinya yang dari pembuluh darahnya otaknya fungsi dengan baik. Kalau pembuluh darahnya kayak gini yang tersumbat di arteri koronaria, arteri yang mendarahi jantung, untuk oksigen terjadi tergerak, oksigen dia dari dia juga. Jika sumbatnya, maka disebutnya. Jantungnya apa yang terjadi kalau itu terjadi terus-menerus sampai dia tersumbat full? Apa? Kalau tadi otaknya mati, kan nggak ada oksigen, kan? Kalau digambarkan otaknya hitam, nggak ada oksigen, tidak nggak disinari. Apa yang terjadi kalau jantung juga arteri koronaria tersumbat full dan nggak ditangani dengan baik? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, guys? Serangan jantung. Nggak bisa berfungsi. Kok bisa hidup? Lalu dapat oksigen kok? Saya mati. Satu jaringan, satu organ. Bisa nggak dicegah? Ini bisa dicegah nggak? Bisa. Sehat kok ya 40, 30-an anak ini sehat. Yakin sehat? Kamu usia sekarang yakin bersih seperti ini atau mungkin ada sumber? Yakin bersih terbentuknya plak.
itu bukan ketika usiamu 25, 34 itu. Sejak jantung itu kemungkinan terjadi apa? Sejak semakin jelek kehidupan, peluang-peluangnya makin terbentuk makin tinggi. Sebenarnya saya kalian coba, cuman kita belum tahu nih dia udah full atau belum. Mungkin belum karena belum ada keluhan, tapi terbentuk biang-biangnya mungkin. Nah, kecil-kecil sangat pelan, kecil mungkin. Apa buktinya? Tidak ada yang berat badannya relatif normal semua. Ada yang gemuk kok saya bilang. Dan gemukmu itu jadi indikator ini juga tinggi risiko. Semakin tinggi kegemukan, semakin tinggi risiko. Saya nggak nyindir ini. Tapi semakin tinggi berat badan kita, semakin berat tubuh kita, semakin besar risiko penyakit. Dan bukan berarti ya kurus-kurus merasakan kalau saya kurus. Kalau itu kurus semuanya, kurus belum tentu. Tapi gemuk, ya. Jadinya kan. Nah ini kok bisa terjadi pelanggaran? Dapat dari mana? Apa yang disebut dengan apa yang teroksidasi? Lemak. Jadi kalau kamu terlalu banyak makan lemak, banyak lemak yang teroksidatif juga. Lemak yang teroksidasi numpuk jadi. Itulah sebabnya kalau lemak ketemu rokok, lemak ketemu kolesterol, ketemu alkohol, lemak ketemu jiwa yang stres, depresi, lemak ketemu gula, lemak ketemu aktivitas fisik yang rendah, lemak tersebut lebih rentan teroksidasi dan dia membuat peradangan di pembuluh darah. Itu bisa ditangani lewat obat-obatan, bisa nggak? Bisa. Bias orang tuanya pernah dirawat di rumah sakit, pernah dioperasi, pernah kateter, akhirnya diberikan. Akhirnya di sini disampaikan, di sini dipasang. Kan ini jadinya kita ini dipasang kayak semacam jaring besi. Jadi lubangnya jadi gede lagi karena yang jadinya segini ya kemasukan halo ya jadi melebar, lubangnya jadi lebih banyak lagi, aliran darah lebih normal. Tempat ini aman, di titik ini aman, di titik ini aman. Apakah mungkin terjadi di titik lain? Maka ada yang dipasang 1, 2 kali, 3 kali. Kenapa? Ya karena di sini sembuh, pulih, mungkin nggak menjaga kesehatan. Sehingga muncul sumbatan di tempat yang lain. Itu diturunkan. Risiko kayak itu diturunkan. So, teman-teman yang punya keluarga seperti itu, perbaiki. Jangan sampai keluargamu ngopeni kamu. Iya kan? Jangan sampai anakmu besok melihat sakit. Itu bisa dicegah. Saya juga, ibu saya sakit, meninggal juga karena sakit. Maka saya di sini bukan untuk merendahkan maksudnya. Dan kita bukan melihat biar orang tua kita sehat, yaitu dirimu itu. Kamu harus punya kesempatan. Kita bisa punya kesempatan biar nggak terjadi kan. Mata kuliah. Nah, di sini kondisi stres oksidatif seperti ini. Ini bisa ditangani, wah, saja. Jualan ilmu, ada jual nih. Kalau tadi free radical ini berusaha merebut elektron yang besar, kita bisa kok konsumsi antioksidan yang sukarela memberikannya sih, nggak usah merebut, terus saja. Nanti akan ada ini sih, ya begitu ya. Antioksidan akhirnya memberikan mendorong
elektronnya kepada radikal bebas yang ada sehingga dia menjadi stabil dan lembab. Nah, antioksidan ini datang dari berbagai macam hal. Kita concernnya di makanan adalah makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan vitamin dengan fungsi antioksidan. Vitamin tokoferol. Apa itu tokoferol? Vitamin E. Ternyata sumber vitamin E antioksidan. Asam ascorbat. Apa itu asam? C. Kalau tadi E, kemudian C. Itu adalah vitamin yang punya efek atau fungsi antioksidan. Kemudian mineral. Selenium. Ternyata selenium adalah contoh mineral yang memiliki properti antioksidan. Ada juga fitokimia makanan. Karotenoid. Apa itu karotenoid? Dia prekursor untuk vitamin. Karotenoid, protein, vitamin. Bukan kelompok vitamin A. Karena vitamin A punya 4 jenis. Sudah sama-sama itu. Sudah. Vitamin A itu ada retinol, retinol, asam retinol. Kayak gitu. Retinol. Sudah sampai itu ya. Nah, ada namanya juga beta karoten, ada alfa karoten. Contohnya itu adalah karotenoid. Karotenoid adalah fitokimia. Fitokimia itu apa? Gampangnya, kalau kamu makan sesuatu ada warnanya merah atau oranye, itu memiliki properti antioksidan juga. Atau produksi dalam tubuh sendiri. Tadi saya sampaikan, ketika dalam tubuhmu juga memproduksi oksidan, tubuhmu juga memproduksi antioksidan. Jadi jangan khawatir sebenarnya. Tapi antioksidan, tapi kemampuan tubuhmu memproduksi antioksidan bila kalau kamu stres psikologis, kalau kamu hidupnya nggak begitu oke, kalau kamu serius ya, bantu orang lain, ngasih sesuatu ke orang lain, mungkin berdoa, mungkin meditasi, mungkin aduh bisa ujian, doa, doa Maria, membantu orang lain yang dirasa. Ya, hal-hal positif seperti itu menimbulkan dampak positif juga. Sistem imun naik. Jadi terus kemudian mungkin mengkonsumsi makanan minuman yang sehat, tetapi kalau yang tetap suka jalan-jalan kasih terus membantu orang lain, terus punya semangat yang positif. Saya mau kuliahnya Pak Dian, saya coba ini yang saya nggak boleh ya, senang. Maka ada di dalam tubuh yang namanya sel energi. Kita nanti akan diskusikan nanti. Bukan sel energi, tapi natural killer, ya, pembunuh alami. Sel natural killer itu akan meningkat luar biasa ketika kita hidupnya senyum, semangat. Itu matters, it matters, bener. Jadi ketika sebaliknya sedih, putus asa, males, emosi negatif, marah, benci, ngerasa capek sama hidup, depresi dan yang lain, unmotivated, tidak termotivasi, tidak termotivasi, apapun emosi ini menurunkan banget dan membuat tubuh kita produksi antioksidan endogennya muncul. Maka putus cinta jadi sakitnya di hati tapi keras di semua tubuh.
kecewanya sedikit, tapi ternyata semua tubuh jadi pilek, jadi gampang sakit. Ya jadi bahan. Nah, jadi bisa kok sembuh dengan hal yang tadi ya seperti ini. Jadi ketika ini asupannya seimbang, teman-teman bisa dilihat, diperhatikan. Ini kalimat intinya. Ketika asupan lewat makanan seperti ini dalam bentuk makanan itu seimbang, artinya tidak berlebih, tapi cukup. Ketika produksi endogen juga cukup dan penggunaannya lancar, maka mau kehujanan, mau setiap hari kok ada ujian, mau capek dan yang lain, perjalanan sini Klaten bolak-balik dan yang lain. Oke. Oksidatif stres ini ternyata ya tadi sudah disampaikan ya, semuanya diawali lewat oksidatif dan ini adalah komponen-komponen yang menghasilkan oksidan. Namanya ROS, bukan nah, ini adalah superoksida, hidroksil radikal, peroksida, dan semuanya ada unsur oksida. Nah, hampir semuanya ada ion, ada komponen oksigen, maka disebut dengan reaktif oxidation species dari oksigen. Ini singkat bahwa ketika kita mengonsumsi, ketika banyak LDL, kolesterol LDL ada UVA. UVA itu unsaturated fatty acid, artinya asam lemak tidak jenuh, tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh. Kemudian di kolesterol ditambah ROS tadi, maka menjadi oksidan. Itulah yang membuat plak tadi. Ini dianggap inflamasi atau stres oksidatif berawal dari radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita, yang akhirnya membuat kita jadi terkena penyakit kardiovaskular. Oke, nah ini diet yang sehat dan suplementasi gizi. Jadi bukan saya tadi malam saya bikin konten tentang suplemen setelah sekian banyak sosmed. Tidak selamanya suplemen jelek, tapi ketika tubuh kita butuh tambahan karena tidak lagi tercukupi lewat makanan, sedangkan kebutuhannya makin banyak, konsumsi suplemen. Suplemen itu niatnya adalah menambah, bukan substitusi. Kalau substitusi itu mengganti, kalau suplemen menambah. Kalau menambah artinya bukan jadi yang utama. Yang utama diet, yang utama makanan. Tapi sayangnya kamu sedang perjalanan sini Klaten Bukit bolak-balik. Tapi sayangnya teman kanan kirimu lagi sedikit. Tapi sayangnya polutannya banyak. Maka kebutuhanmu jadi meningkat. Bisa tercukupi lewat makanan saja? Mungkin belum. Untuk suplemen. Diet, nutrition supplement dapat menurunkan biomarker atau senyawa-senyawa yang terlihat di dalam darah, biomarker inflamasi. Saya belum tahu. Biomarker inflamasi itu bisa diturunkan. Jadi kalau baca kolesterol mungkin ada biomarker tertentu di darah yang menunjukkan kamu stres oksidatif itu lebih.
Jadi sudah tahu ya, sekarang radikal bebas di sini ada atom oksigen ada 6, gitu ya. Kehilangan 1, maka dia jadi radikal. Oksigen itu punya 6 tangan, kehilangan 1, dia jadi radikal. Kok 6 sih? Ada 8. Kok 8 sih? 4. 8 ya. 8 kehilangan 1, dia jadi radikal. Kemudian antioksidan itu akan mendonasikan elektron untuk menetralkan senyawa-senyawa ROS tadi menjadi lebih stabil. Antioksidan seperti itu, gitu ya. Nah, antioksidan ini selain tadi mendonorkan, dia juga lewat vitamin, mineral, properti fitokimia yang punya properti antioksidan, mereka bekerjanya dengan cara scavenging, jadi memungut. Kalau di dalam darah, di dalam tubuhmu itu banyak radikal bebas yang diproduksi oleh tubuhmu sendiri ataupun oleh dari luar, itu akan diambil oleh antioksidan, kemudian diambil, dipungut, terus kemudian dinetralkan. Sehingga darah kita dalam tanda kutip bersih dari radikal bebas. Itu syaratnya kok konsumsi antioksidannya dalam batas yang cukup. Kalau kamu konsumsi antioksidannya cuma sedikit, ya tentu tidak sebanding. Gitu ya. Kemudian kalau itu lewat makanan, kita kan jadinya lewat makanan. Tapi bagaimana kalau kita mengonsumsi suplemen saja? Atau bagaimana kalau kita hanya mengandalkan suplemen? Ternyata teman-teman sekalian, suplemen antioksidan ini ternyata bisa sifatnya pro, bisa sifatnya anti. Bisa pro kenapa? Saya sudah menyampaikan. Antioksidan bisa jadi pro ya. Kalau dia kelebihan. Nah, kalau lewat suplemen kan kita tidak bisa mengukur apakah ini sudah cukup atau tidak. Karena suplemen kan nggak bikin kita punya. Tablet-tablet itu kan kecil-kecil dosisnya tinggi banget. Berarti kan saya mau dapat antioksidan lewat apel. Seperti saya kan. Saya mau makan apel. Kamu makan apelnya 2 butir, sudah kekenyangan duluan. Tapi kalau pakainya suplemen vitamin C, sampai besok pagi ngomel-ngomel terus, kenyang-kenyang. Sehingga kalau kita menggunakan suplemen, terkadang kita bisa menjadi prooksidan. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa suplemen, ketika saya cari jurnal, ternyata suplemen vitamin E ini hasilnya nanti beda-beda di dalam penelitian. Ada penelitian bilang suplemen vitamin E oke. Tapi kan vitamin E dibilang bisa menjadi antioksidan ketika dalam bentuk makanan. Oh, kalian suka konsumsi biji-bijian, serealia, kalian suka konsumsi minyak ikan, kita ada vitamin E-nya. Mungkin oke. Tapi bagaimana kalau vitamin E-nya dari kapsul vitamin E, dari suplemen vitamin E? Dampaknya berhubungan terbalik. Ternyata malah justru bikin tidak ngasih manfaat. Kalau kita konsumsinya suplemen ya, bukan konsumsi dalam bentuk makanan. Ketika dalam bentuk suplemen seperti ini. Sehingga dari berbagai referensi yang didapatkan, data yang kurang karena belum banyak penelitian tentang itu, nggak direkomend lah kamu mengonsumsi vitamin E dalam bentuk suplemen jika tujuanmu adalah mencegah kardiovaskular disease. Kalau tujuanmu untuk mencegah kardiovaskular disease, diharapkan lewat diet alami, makanan yang beneran, bukan makanan, bukan lewat suplemen. Kalau mau fokus mencegah kardiovaskular. Kemudian di sini suplemen tadi sudah disampaikan belum tentu, malah justru suplemen beta karoten, suplemen kapsul vitamin A, maaf, tablet vitamin A, tablet beta karoten pada perokok malah justru bikin kanker. Padahal harapannya sehat, malah justru bikin masalah. Suplemen vitamin A justru bikin stroke, bikin kanker juga.
Sehingga sama-sama antioksidan. Ini suplemen mengandung antioksidan, makanan biasa juga mengandung antioksidan. Tapi di dalam tubuh kita efeknya di kalau secara teori, sangat bagus. Iya, tapi di dalam tubuh, dalam bentuk makanan itu lebih. Ini setiap warna, saya ngambil contoh yang ada 6, setiap warna yang di dalam makanan itu menunjukkan tipe kimia yang berbeda. Makanan berwarna ungu, berwarna merah, berwarna kuning, hijau segar, atau bahkan mungkin putih, itu ada kandungannya sendiri-sendiri. Tipikalnya sendiri-sendiri. Dan setiap itu membawa manfaat kesehatan bagi kita. Di sini ada, saya ambil tabel juga, ternyata yang paling banyak antioksidannya cloves. Apa itu cloves? Ini cloves. Apa itu? Nggak tahu. Cengkeh. Ternyata apa namanya rempah di Indonesia cengkeh oregano jahe kunyit kunyit buat aja banget asik dan rempah itu paling tinggi ya jadi antioksidannya paling tinggi so kalau sakit harus jamu ya mereka ada masukan makanan fungsional kamu mengonsumsi sesuatu karena mengejar sesuatu kamu mengonsumsi jamu ternyata mengejar antioksidan. Ada buah juga namanya grapefruit walaupun adalah kelompok jeruk tapi namanya grapefruit. Ini antioksidannya juga tinggi banget ya jika dibandingkan dengan apa namanya delima. Jika dibandingkan dengan buah yang lain ternyata grapefruit paling tinggi tapi jangan mengonsumsi ini tanpa obat karena ini berbahaya. Grapefruit ya. Terus ini ada beberapa saran kalau kalian mau mengonsumsi buah karena mengejar antioksidan, vitamin E, vitamin C, vitamin A, karoten yang ada di dalam buah dan sayur, toh sudah belajar sifatnya kan rusak oleh panas. Maka kan diharapkan bisa menggunakan bahan yang tidak rusak. Pengolahannya tidak merusak vitamin kan karena kita pakainya sayur atau buah, maka di sini ada beberapa tips sederhana bagaimana cara kalian ketika mengolah buah dan sayur yang tidak dimasak, tetapi vitaminnya nggak rusak, tapi tetap bersih dan baik. Ya, di sini bisa dibaca. Ini antioksidan, cara kita melawan aneka macam hal yang sifatnya oksidan, aneka macam hal yang sifatnya jelek, bisa ditangani dengan konsumsi yang baik karena ada antioksidan melawan radikal bebas. Kita nggak bisa lepas dari radikal bebas, nggak bisa lepas. Sayangnya nggak bisa lepas. Mau kamu tinggal di pedesaan yang asli belum tentu bisa lepas. Kenapa? Karena tubuhmu memproduksi radikal bebas juga. Jadi tidak bisa lepas. Tetapi kita bisa mengimbangi dari tubuhmu sendiri juga bisa. Dari makanan itu lebih utama. Itu yang bisa saya berikan teman-teman. Pas 4/10. Sudah bisa dipahami. Jadi pesan yang hari ini adalah dia makan sayur air makan. Simpel. Pesan yang kayaknya simpel, tapi ternyata orang visi melihatnya tidak sesimpel itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga dapat manfaat banyak dari kegiatan kita. Selamat siang, terima kasih.